sebenarnya sebagian besar dari program Kartu Rumah Betang itu kan sudah berjalan. Contoh, besar murah, Ya. ya kan? Bahkan seluruh desa kemarin. Kuliah, ya kan? Nah terus pembinaan petani, kemudian pembinaan nelayan, kemudian terhadap kesejahteraan buruh, ini sebenarnya sudah berjalan semua. Karena digital ini kan tidak mengenal waktu. Ya. 24 jam. Dan perkembangannya sangat luar biasa. Iya. Hari ini beritanya apa, besok mungkin FYP ini sudah beda lagi. Yang viral beda lagi. Ya. Kami harus menyesuaikan. Konten-konten pemerintah pun sekarang dituntut nggak yang terlalu kaku seperti itu. Betul. Saya ingin menyamakan persepsi dulu, menyamakan mindset kita bahwa kita ini corongnya pemerintah. Corong pemerintah itu kan berarti segala hal berkaitan dengan program dan kinerja kepala daerah beserta jajaran ya harus terpublikasi dengan baik. Dan beritanya juga memang harus sampai. Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Halo kawan Lantara, jumpa lagi dengan saya Arif di Barak Kalteng. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Tengah, Bang Rangga Lesmana. Kita di sini akan membahas tentang optimalisasi digitalisasi di era kepemimpinan Pak Gubernur Agustiar Sabran dan Pak Wakil Gubernur Edi Pratowo. Gimana Bang? Kondisinya sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Saya lihat ini Bang, dari awal Pak Gub dilantik sampai sekarang beserta jajaran itu kayaknya kayak nggak ada hari libur ini Bang. Berlari kencang. Kadang hari Minggu tetap kerja, bahkan suasana Lebaran juga kerja itu Bang ya. Hari Senin semua. Nah ini Bang, Ya. yang menariknya itu kan saya menyoroti digitalisasi ini kayaknya dioptimalkan sekali di era Pak Agustiar ini. Termasuk yang belakangan kita banyak lihat kan Pak Gubernur itu turun ke lapangan, melakukan sidak termasuk di jalan-jalan. Dan yang salah satu banyak dibahas orang itu Bang, pemasangan pengawas, kamera pengawas bahkan tidak hanya di perkotaan tapi banyak di titik-titik daerah perlintasan itu Bang. Itu Ya. mungkin bisa dijelaskan itu. Betul. Kemarin itu memang beliau ada menginstruksikan kepada kami, coba cari solusi bagaimana caranya agar saya tetap bisa mengawasi jalan ini. Secara konvensional posko-posko gabungan tetap dibangun, tetapi itu beliau juga mau mengecek dan tahu juga kondisi sebenarnya di lapangan seperti apa. Kita berpikir kalau ini harus dikunjungi terus kan menghabiskan waktu. Nah, akhirnya kita tawarkan ke Pak Gub, salah satu solusinya yaitu CCTV yang real time. Nah, CCTV itu sudah kita sebar, sementara ini baru 8 titik. Nah, itu ada di Lingkar Selatan Sampit, ada di ruas Jalan Gunung Mas, dan kemudian di fasilitas publik, di rumah sakit, di PTSP, di Samsat. Karena Pak Gubernur mau memastikan bahwa semua program beliau itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, karena ya mimpi beliau menjadikan Kalimantan Tengah ini bisa semakin maju dari segala sisinya. Dari kamera itu pernah beliau praktikkan di istana semua, itu bisa ngontrol langsung Bang ya? Langsung real time dia. Seperti kita ngobrol gini. Kemarin kan ada video kan? Iya. Ini memang luar biasa lah. Beliau mau terus bekerja untuk Kalimantan Tengah. Itu ada potensi juga diperbanyakkah ke depannya atau bagaimana? Untuk di tahun 2025 ini target kami akan sebar di 250 titik. 250. Ya. Fasilitas publik, dan kemudian kita UPT Samsat aja sudah ada berapa, ya kan? Nah, kemudian fasilitas kesehatan, kemudian seperti terminal, kemudian bandara, pelabuhan, kemudian ruas jalan yang rawan dilewati odol. Karena saat ini musuhnya jalan raya Kalimantan Tengah itu ya kendaraan odol.
di beberapa kesempatan Pak Gub juga selalu sampaikan bahwa seharusnya jalan yang berumur 5 tahun, 10 tahun itu hanya karena dilalui oleh odol yang tidak sesuai dengan spesifikasi, tonasenya berlebihan, akhirnya dalam 1 tahun kita harus perawatan lagi. Jadi boros anggaran di perbaikan. Makanya optimalisasi digitalisasi ini memang terus dipacu ini Bang ya. Ya, itu untuk yang pasti untuk memangkas waktu dan efektivitas kita dalam pengawasan. Jadi Pak Gub menginginkan ini semua kami jalankan dan alhamdulillah prototipenya sudah jadi, teman-teman media juga sudah melihat bahwa secara real time yang bersangkutan yang di lapangan ini bisa langsung laporan ke Pak Gub. Aplikasinya sudah kami pasang di HP Pak Gub. Jadi Pak Gub kapanpun beliau mau mengecek kondisi jalan, kondisi pelayanan publik, beliau bisa real time Pak. Tapi bicara real time Bang, kalau sebarannya mungkin katakanlah jalan perlintasan antar kota itu untuk di Kalteng secara kondisi internet sekarang sudah semakin mendukung juga Bang ya berarti? Kalau itu sudah mendukung. Kalau yang memang tidak ada internet ya Bang, kita bahasakan blank spot lah. Ya. Kita gunakan Starlink. Oh ya, nah bicara Starlink, Pemprov ini kan melalui Diskominfo Santik juga ada program internet pedalaman, Bang. Ya. Itu berarti apakah memang fokusnya untuk wilayah perdesaan pedalaman atau bagaimana penerapannya itu, Bang? Nyambung ke program beliau, program Pak Gubernur internet pedalaman. Jadi Pak Gubernur itu memang menginginkan tidak ada lagi blank spot di Kalimantan Tengah berkaitan dengan internet dan jaringan. Karena mungkin bro juga udah paham bahwa dengan internet tidak ada perbedaan informasi antara yang di kota dengan pedalaman. Jadi masyarakat yang di pedalaman juga ada hak untuk bisa mengakses segala pemberitaan dan kinerja dari pemerintah provinsi. Salah satu kegiatan yang saat ini sangat diperkuat oleh beliau, internet pedalaman. Kita menggunakan Starlink, ini kita pasang di semua kantor desa. Kalteng itu kurang lebih ada 450 lah desa yang masih blank spot karena kondisi geografis, ya kan? Yeah. Nah, sebagaimana harus kita paham dulu bahwa program internet itu kalau pemasangan tower-tower itu, nah itu domainnya pemerintah pusat, Komdiji. Bakti melalui Bakti itu ya. Program Bakti, cuman karena tempo hari ada bermasalah, jadi sepertinya agak tertunda dan terpending. Pak Gub tidak mau berpasrah diri. Beliau katakan ke kami bahwa kita harus cari solusi. Gimana caranya internet ini harus tetap ada dan menyentuh semua desa se-Kalimantan Tengah. Karena itu beliau luncurkan program internet pedalaman. Ini sudah running. Sudah 50% terpasang. Dari yang tadinya belum ada itu Bang ya. Berarti kalau Kalteng ini bicara merdeka sinyal, istilahnya nggak ada blank spot itu sudah selesai. Sudah selesai Bang ya. Luar biasa, Pak Gubernur. Memang dengan cara beliau bekerja yang sangat cepat seperti ini, kami sebagai bawahan terpacu. Bagaimana caranya mewujudkan visi misi beliau dengan kinerja terbaik dari masing-masing dinas. Karena memang benar-benar kerjanya serba cepat, Bang. Ya. Karena yang terbaru aja kan kami itu mantau tadinya dari Palangkaraya kunjungan ke Sampit, besoknya ke Pangkalan Bun, ke wilayah Kobar, terus Ninjau, Sukamara, Stream Estate. Tiba-tiba juga saat ada kejadian yang di Karangpangi, ke situ, terus ke Palangka lagi, kerja lagi, cukup ya luar biasa lah. Teman-teman yang lihat aja capek ya? Iya capek. Tapi beliau tidak capek. Bahkan istilahnya kita lihat itu tinggal bagaimana jajarannya yang harus bisa mengimbangi itu. Yeah. Nah kalau bicara ini juga Bang, merdeka sinyal, berarti ini juga sesuai dengan prioritas Pak Gubernur itu memang dari pedalaman itu ke kota disisirnya Bang ya. Yeah. Nah kalau dari sisi pelengkapan sarana prasarana, bagaimana dengan SDM masing-masing di desa mungkin, apakah Kominfo juga memberikan edukasi, pembimbingan atau bagaimana itu? Kalau
pola seperti itu sudah kami bangun karena setiap kami menaruh jaringan internet, dalam hal ini Starlink, kita pasti akan ada pendampingan khusus dengan petugas-petugasnya yang ada. Karena kan ada pengoperasian yang harus mereka paham. Tapi kalau teman-teman aparatur desa, rata-rata sebagian besar sudah teredukasi, bisa mereka mengoperasikan. Jadi itu bukan suatu masalah, Pak. Bukan suatu masalah. Nah, kemudian yang jadi banyak pertanyaan orang juga, tapi sudah mulai banyak terjawab juga melalui pemberitaan-pemberitaan dan informasi resmi dari pemerintah terkait kartu Rumah Betang, memang. Ya. Nah, mungkin di kesempatan bincang-bincang kali ini bisa dijelaskan nih, Bang, perkembangannya sudah sejauh mana? Jadi kartu Rumah Betang itu merupakan program prioritas, program utamanya Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Di tahun 2026 itu akan running semua, itu akan berjalan. Tetapi yang harus dipahami melalui kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa sebenarnya sebagian besar dari program kartu Rumah Betang itu kan sudah berjalan. Contoh, besar murah, Ya. ya kan? Bahkan seluruh desa kemarin. Kuliah, ya kan? Nah terus pembinaan petani, kemudian pembinaan nelayan, kemudian terhadap kesejahteraan guru, ini sebenarnya sudah berjalan semua. Jadi nanti penyempurnaannya di tahun 2026. Hari ini kami di bawah arahan Bapak Gubernur menyiapkan verifikasi datanya terlebih dahulu. Karena jangan sampai nanti, kata Pak Gub, kita niatnya mau membantu masyarakat, tapi ketika data ini tidak terverifikasi dengan baik, ke depan akan menjadi permasalahan. Karena mungkin Bro juga tahu bahwa dari pemerintah pusat itu kan ada bantuan-bantuan. Iya. Nah, tidak boleh tumpang tindih. Dipastikan tidak boleh tumpang tindih. Karena kita bersumber dari anggaran negara. Kalau ada tumpang tindih, yang bermasalah nanti dinas pelaksana dan kemudian sampai ke Pak Gubernur juga. Jadi kita mau memverifikasi dan memvalidasi data terlebih dahulu. Saat ini terus running. Nanti juga rencananya dibikin kartu Rumah Betang Center kalau nggak salah, atau gimana? Rumah Betang Center. Rumah Betang Center. Ya. Rumah Betang Center itu tempat untuk pengaduan dan bisa untuk memasukkan data, bisa juga kritik, saran untuk Kalimantan Tengah. Ini Rumah Betang Center itu dikelola oleh tim lintas dinas, tapi nanti penempatan tugasnya di Kominfo. Memang juga kalau Abang tadi bicara penerapannya, implementasinya sudah berjalan di masing-masing sektornya. Memang pernah waktu itu saya ngobrol sama Kepala Dinas Kesehatan Pak Suyuti. Iya betul lah, BPJS kan. Pak Suyuti juga menegaskan ini sebenarnya sudah berjalan, apalagi kalau di kesehatan, karena bisa dicek di rumah sakit khusus yang provinsi, masyarakat yang katakanlah masih belum berurusan BPJS, pakai KTP juga tetap terayomi begitu. Jadi istilahnya mungkin hanya masyarakat yang perlu juga banyak menggali informasi. Di Diskominfo lengkap lah, di akun-akun kita terus mengedukasi, kita mempublikasi kegiatan Pak Gubernur, program-program prioritasnya beliau. Dan alhamdulillah ini teman-teman Diskominfo kerjanya juga kerja signifikan lah, kelihatan, sudah mulai kelihatan. Karena mengimbangi dunia maya yang sekarang, kayaknya dari pemerintah juga harus terus berpacu ini, Bang. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Ini sudah eranya digital. Jadi saya sampaikan ke tim yang mau tidak mau, suka tidak suka. Ini sudah eranya. Perbaiki diri, persiapkan diri untuk menghadapi digitalisasi. Hanya tim saya bilang jangan lelah untuk belajar lah. Saya itu sampai bawa tim dari luar untuk transfer knowledge lah. Jadi budaya kerja juga dibiasakan terpacu. Karena digital ini kan tidak mengenal waktu. 24 jam. Dan perkembangannya sangat luar biasa. Hari ini beritanya apa, besok mungkin FYP ini sudah beda lagi. Yang viral beda lagi. Kami harus menyesuaikan. Konten-konten pemerintah pun sekarang dituntut nggak yang terlalu kaku seperti itu. Ya, teman-teman juga sudah bisa lihat lah. Kadang ada lagu-lagu yang lagi hype yang kita
kita masukkan. Tujuannya apa? Ya biar lebih menarik. Tapi straight to the point juga. Berita-beritanya juga bisa dinikmati dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan kemarin juga baru aja ada bimbingan teknis pelaksanaan, Bang. Itu salah satunya untuk penguatan SDM di pemerintahan, Bang. Betul. Kemarin BIMTEK itu kita laksanakan untuk seluruh OPD se-Provinsi Kalteng dan kemudian Diskominfo Kabupaten Kota. Saya ingin menyamakan persepsi dulu, menyamakan mindset kita bahwa kita ini corongnya pemerintah. Corong pemerintah itu kan berarti segala hal berkaitan dengan program dan kinerja kepala daerah beserta jajaran ya harus terpublikasi dengan baik. Dan beritanya juga memang harus sampai. Biar sama-sama belajar lah saya bilang. Sudah banyak juga teman-teman itu yang bertahun-tahun ada di Diskominfo, ada yang baru juga seperti saya. Ya sudah, kita saling bertukar pengalaman. Kalau saya cari pengalaman, saya kombinasikan kekuatan tim yang ada dan kemudian sharing dengan teman-teman media, jurnalis, agar Kalimantan Tengah ini bisa semakin dikenal dengan program-programnya. Nah, ini kita agak di penghujung ini, Bang. Tapi satu yang saya ingin bahas juga tadi, kemarin itu kan Bang terakhir dimulainya saat jelang Idul Fitri kalau nggak salah ya, gelar pasar murah yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Dan itu menurut saya gebrakannya karena pasar murahnya sekalteng, seluruh desa. Dan menariknya waktu peluncuran itu Pak Gubernur mengontrol juga di berbagai desa secara langsung itu, Bang. 210 titik. Itu bagaimana, Bang, pengimplementasiannya dan kenapa Pak Gubernur sampai melakukan pengen langsung bisa bertegur sapa dengan seluruh desa seperti itu? Kalau kondisi kemarin, Pak Gubernur itu ingin memastikan program ini betul-betul sampai dan anak buahnya tidak omong-omong. Dan ternyata alhamdulillah kita bisa membuktikan bahwa ya secara live barang itu memang sudah sampai dan terima oleh masyarakat. Memang dengan cara kerjanya Pak Gub, kami sebagai bawahan harus menyesuaikan. Dan kalau saya secara pribadi, saya senang dipacu. Jadi biar pemerintah Kalimantan Tengah ini sangat terlihat. Teman-teman media pun mungkin bingung juga ya, kok bisa bersama sampai ratusan titik seperti itu ya. Karena kan itu cukup, ya saya bilang gebrakan lah, Bang. Iya. Dengan layar sebesar itu, dengan ratusan orang yang muncul ketika ditanya random. Dan stabil. Ya. Karena jadinya kita itu kalau bicara Kalimantan Tengah, dengan melihat berbagai kemajuan digitalisasinya, Bang. Kita cukup percaya diri kalau bisa bersanding dengan kota-kota besar itu, jadi urusan digitalisasi sebenarnya kita nggak kalah seperti itu, Bang. Iya. Makanya kemarin setelah kita peluncuran yang pasar murah itu, kan ada beberapa desa yang harus gabung dengan desa lain untuk mendapat jaringan internet. Itu salah satu alasan kita untuk percepatan internet pedalaman program Pak Gubernur. Sampai akhir tahun nanti selesai semua. Tidak ada lagi blank spot. Berarti untuk tahun 2026 dan selanjutnya itu tinggal peningkatan saja, Bang. Peningkatan, karena kondisi geografis desa-desa di Kalteng itu kan berbeda-beda. Ada yang satu desa terdiri dari 10 RT, 8 RT-nya mungkin dekat sama kantor desa, 2 RT-nya agak jauh. Nah, kita nanti pemuatannya pakai router, poin-poin. Tapi sembari itu dari pusat tetap kita tunggu program berjalan. Karena kalau menunggu dari pusat kan kita tidak terukur waktu. Kita tetap menjemput bola, kita tetap bersurat, kita tetap berkomunikasi. Tetapi kan tidak mungkin langsung ratusan datang. Satu provinsi paling 20-30 titik. Dan itu pun perlu waktu. Sehingga Pak Gubernur mengambil langkah cepat dengan program internet pedalaman. Oke. Kita sudah di penghujung, mungkin terakhir nih, Bang, ada pesan mungkin yang disampaikan ke masyarakat atau mungkin khususnya generasi muda di era digital ini, apa sih, Bang, yang harus
dilakukan untuk Kalimantan Tengah ini, Bang? Pesan dari kami mungkin untuk generasi muda Kalimantan Tengah yang aktif bermedia sosial, aktif dengan dunia digital, mari kita gunakan dunia digital ini untuk terus melaksanakan kegiatan yang positif, yang bisa membangun diri, yang bisa membuat kita jauh lebih baik, baik itu dalam dunia pekerjaan, pendidikan, atau hubungan dengan orang lain. Dan jangan sampai kita terbiasa dengan lingkungan yang negatif, lingkungan yang toksik lah ya kalau anak-anak sekarang yang bilangnya. Hate speech, kemudian fitnah, hoax itu kan sangat berbahaya. Karena itu pasti akan tertanam di kepala teman-teman. Ketika kita terbiasa dengan lingkungan yang negatif, dengan hoax, dengan hate speech, alam bawah sadar kita pasti akan terus berpikir negatif. Sehingga melalui kesempatan ini saya sampaikan, silahkan mengkritik dan memberikan saran yang membangun. Kami pemerintah provinsi sangat terbuka karena membangun Kalimantan Tengah ini, Bapak Gubernur, perlu kita semua, perlu masyarakat Kalimantan Tengah untuk bisa terus menjadi mata dan telinga beliau. Agar semua pembangunan ini tepat sasaran dan tersampaikan dengan baik pada masyarakat. Bikin konten yang FYP secara nasional tapi yang positif untuk Kalteng itu, Bang. Betul. Tunggu aja, kita akan launching itu segera. Siap. Oke, sekian dulu bincang-bincang antara. Sampai jumpa. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.